mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan Aswaja. Dan hari ini kita sampai pada pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan berbicara tentang mazhab dalam Islam. Kemarin di pertemuan yang keempat kita telah membicarakan tentang pokok-pokok ajaran Aswaja, yang intinya bahwa Aswaja dalam menjalankan ajaran Islam ini memilih untuk bermadhab. Ada 8 madhab, ya, 2 dalam ilmu tauhid, yang 4 dalam fikih dan 2 dalam akhlak. Madhab-madhab tersebut merupakan madhab yang muktabar, ya, atau madhab yang kredibel, yang dianggap bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan terjamin keasliannya. Sehingga Aswaja memilih para ulama tersebut untuk diikuti dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, pertanyaannya, ya, mengapa Aswaja memilih bermadhab? Ya, apa pentingnya bermadhab itu? Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, ya, ada baiknya kita melihat, ya, ayat 109 dari surat Al-Kahfi, Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan tinta sebanyak itu. Nah, ayat ini mengandung makna bahwa kalimat Allah, ya, kalimat Allah itu berarti wahyu Allah, dan wahyu Allah adalah Al-Quran. Itu maknanya luar biasa luas, sehingga diibaratkan dalam ayat tersebut, seandainya samudra yang ada di dunia ini menjadi tinta, itu tidak akan mampu untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Maksudnya adalah makna dari kalimat Allah. Bahkan meskipun ada tinta sebanyak itu, sebanyak samudra yang ada di bumi, itu pun tidak akan mampu untuk menghabiskan kalimat-kalimat Allah. Artinya apa? Bahwa Al-Quran sebagai kalimat Allah itu maknanya luas sekali, ya. Sehingga untuk memahami Al-Quran, memahami sesuatu yang luasnya tidak terbatas, maka kita tidak bisa menggunakan perangkat seadanya, ya. Kita harus menggunakan alat yang luas juga, ya. Memandang bumi yang begitu besar, ya, kita tidak mungkin hanya menggunakan mata kepala kita saja. Kita tentu butuh alat, ya, yang canggih untuk melihat bumi yang begitu luas, ya. Al-Quran juga begitu. Kita tidak mungkin melihat Al-Quran, ya, dengan peralatan seadanya, dengan ilmu seadanya, apalagi hanya menggunakan terjemah Al-Quran. Karena kalimat Allah, ya, Allah itu tidak terbatas, ya. Tentu kalimatnya juga tidak terbatas. Memahami sesuatu yang tidak terbatas, ya, harus menggunakan perangkat yang tidak terbatas juga, perangkat yang mampu melihat secara komprehensif, ya, terhadap luasnya
makna dari Al-Quran itu. Nah, maka untuk memahami Al-Quran, kita tidak cukup hanya menggunakan satu atau dua ilmu saja. Ya, harus menguasai banyak ilmu. Ya, ilmu bahasa Arab, ya, ilmu nahwu, shorof, balaghah, belum lagi nanti ada ilmu tafsir, ya, ada ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh wa mansukh, ya, ada ilmu mantik. Nah, itu baru memahami Al-Quran saja, dan itu belum cukup untuk menyingkap makna Al-Quran yang begitu luas. Ya, maka keliru kalau orang baru belajar Islam, ya, kemudian baru membaca terjemah saja, kemudian dengan PD-nya dia memaknai Al-Quran dengan terjemah itu lalu menyimpulkan makna Al-Quran sendiri, ya, memahami Al-Quran dengan pikirannya sendiri, lalu mengeluarkan statement yang menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain. Ya, itu bukan Al-Quran yang dia sampaikan, tetapi itu adalah pikirannya sendiri. Karena Al-Quran tidak bisa dibatasi hanya dengan terjemah saja. Ya, terjemah sendiri, ya, terjemah Al-Quran sendiri itu tidak mungkin bisa mewakili makna Al-Quran yang begitu luas. Ya, apalagi satu kata dalam Al-Quran itu maknanya bisa banyak sekali. Ya, maknanya bisa banyak sekali. Belum lagi terkadang menerjemahkan bahasa asing ke bahasa kita itu terkadang tidak pas, ya, terkadang tidak pas. Saya contohkan misalnya kata yadun. Yadun itu artinya tangan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata tangan beberapa kali, yang maknanya juga berbeda-beda. Ya, ada yadun yang maknanya memang tangan. Ya, di tempat lain ada yadun, ya, dibuat bentuk jamak menjadi lafadz aidi, maknanya adalah kekuasaan. Ya, ada lagi, ya, satu lagi dijamakkan lagi kata yadun itu maknanya menjadi orang yang dermawan, ya, karena tangannya panjang, kemudian maknanya adalah dia suka memberi, ulil aidi, ya, itu artinya suka memberi. Itu baru satu kata saja, ya, belum lagi kata-kata yang lain. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, kalau tidak memahami arti kata yadun dalam bahasa Arab dengan beragam maknanya, itu bisa keliru, ya, itu bisa keliru. Itu bahasa Arab yang notabene adalah bahasa asing. Nah, maka ketika kita mencoba memahami Al-Quran, ya, mau tidak mau kita juga harus memahami bahasa Arab. Bagaimana karakter bahasa Arab itu, ungkapan-ungkapan apa saja yang biasa digunakan oleh orang Arab, ya, bagaimana suatu kata itu mengungkapkan beragam makna dalam bahasa Arab, itu harus kita pahami, ya. Nah, sementara terjemah Al-Quran itu hanya satu makna yang digunakan, ya. Padahal kata dalam bahasa asing ketika kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia itu belum tentu sama maknanya, bisa jadi berbeda, ya. Ya, misalnya apa, dalam bahasa Inggris misalnya, ketika kamu atau berkumpul dengan teman-teman, ya, di kampus misalnya, kemudian sudah ngantuk,
bilang ke teman kamu, dan di situ ada perempuan misalnya, teman cewek, kamu bilang, ngantuk ah, yuk tidur. Makna itu kalau di sini, ya, kata itu kalau di sini itu mungkin tidak masalah. Artinya kamu itu ngantuk dan mau tidur kan begitu. Coba itu kamu ucapkan di Eropa atau di Amerika. Ya misalkan, ayo tidur tapi dalam bahasa Inggris. Maknanya bisa berbeda. Ya, kamu bisa ditampar sama cewek yang ada di dekat kamu kalau dia mendengar itu. Karena maknanya bisa berbeda. Maknanya kamu ngajak tidur si cewek. Artinya kamu ngajak si cewek itu untuk berbuat tidak senonoh. Nah, dari sini saja kita bisa lihat bagaimana terjemah itu terkadang tidak bisa mewakili makna dari bahasa yang diterjemahkan. Ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran hanya mengandalkan terjemah saja, itu sangat-sangat kurang. Dan keliru kalau kita baru belajar Al-Quran dari terjemah, kemudian kita merasa bahwa kita paling tahu dengan Al-Quran. Ya, bahwa terjemah itu dianggap yang paling mewakili Al-Quran, ya, sehingga kita menyimpulkan dari terjemah itu, menyimpulkan sendiri maknanya, kemudian menganggap orang lain salah. Nah, disinilah letak kesalahan kita. Ya, orang sekarang itu kan kepengennya adalah hal-hal yang simple, yang instan. Ya. Tidak mau belajar bahasa Arab, ya, tidak mau belajar balaghah, nahwu, sharaf, ya. Tapi gayanya ya maknani Al-Quran dengan terjemah. Nah, kemudian seakan-akan dia paling tahu Al-Quran, padahal yang dibaca itu terjemahannya, dan tidak paham bahasa Arab sama sekali. Ya. Paham bahasa Arab paling akhi ukti, ya, anak antum, ya, abi umi. Dijak ngomong bahasa Arab tidak bisa, tapi gayanya seakan-akan paling tahu mana Al-Quran, padahal yang dibaca hanya terjemah. Ini karakter orang sekarang banyak sekali yang seperti ini. Ya. Lalu apakah belajar Quran dari terjemah itu tidak boleh, Pak? Boleh-boleh saja. Ya. Terjemah bisa digunakan untuk belajar Al-Quran, tetapi hanya sebagai pengantar saja. Ya. Jangan berhenti di terjemah. Kalau mau belajar Al-Quran, jangan berhenti di terjemah. Sekarang banyak sekali ya, tafsir-tafsir dalam bahasa Indonesia atau tafsir-tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tafsir dalam bahasa Indonesia, misalnya tafsirnya Prof. Quraisy, tafsir Al-Misbah. Nah, itu lebih luas, lebih dalam daripada hanya terjemah. Ya, ada namanya tafsir Al-Manar, ya, tafsirnya Buya Hamka, itu juga bisa dibaca kalau memang sungguh-sungguh ingin belajar Al-Quran dan maknanya. Jadi jangan hanya belajar dengan terjemah, karena ketika kita hanya belajar dengan terjemah, maka dari situlah awal jalan kita menuju kesesatan. Ya, dari situlah kemudian terjadi kesalahpahaman tentang Al-Quran. Al-Quran dimaknai sesuai dengan pikirannya sendiri, sesuai dengan lafaz yang ada di situ, dengan terjemahannya kemudian disimpulkan sendiri. Ya, sehingga terjadilah jihad dimaknai sebagai perang. Ya. Kemudian qital itu artinya peperangan dimaknai dengan membunuh dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita tahu bahwa Al-Quran itu sangat luas maknanya, sehingga tidak semua orang ya mampu untuk memaknai Al-Quran secara komprehensif, disinilah pentingnya kita untuk mengkaji pendapat para ulama. Ya. Penting bagi kita untuk
Sehingga ketika kita memaknai Al-Quran itu kita tidak terjebak dalam satu makna saja atau makna yang letterlek, makna yang sesuai dengan lafaz, sesuai dengan kata yang ada. Padahal setiap kata ya itu maknanya banyak sekali sesuai dengan rangkaian kalimatnya atau sesuai dengan konteksnya. Dan ini membutuhkan beragam atau seperangkat keilmuan untuk memahami itu. Nah, maka ketika kita tahu bahwa memaknai Al-Quran ini tidak semudah ya, memaknai chat WA teman kamu ya, atau chat dari pacarmu misalnya, ya maka kita perlu mendalami Al-Quran itu dengan menggunakan ilmu-ilmu yang telah dirumuskan oleh para ulama. Nah, disinilah kita perlu untuk bermadzhab. Ya. Dengan bermadzhab itulah ya, kita mengetahui jalan yang aman dalam menjalankan agama. Nah, bermadzhab itu berarti kita menggunakan pendapat para ulama, bukan menggunakan pikiran kita sendiri untuk memaknai Al-Quran. Nah, karena tidak semua orang itu memiliki perangkat keilmuan yang cukup atau yang layak untuk memaknai Al-Quran yang begitu luas. Nah, sehingga kita pasti membutuhkan para ulama yang telah memaknai Al-Quran dalam tafsir-tafsir mereka. Nah, dalam khazanah ilmu fikih ya, manusia itu dibagi menjadi dua. Muslim ya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang mampu menggali hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan hadis, atau qadirun ala istinbatil ahkam. Orang-orang seperti ini dinamakan dengan mujtahid, atau orang yang berijtihad, orang yang menggali hukum dari Al-Quran atau hadis. Mujtahid sendiri ya, meskipun mereka mampu menggali Al-Quran, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, itu tidak semua mujtahid yang bisa diikuti. Ya. Ada yang namanya mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak. Mujtahid mustaqil atau mutlak adalah orang-orang yang mampu menggali hukum sendiri dan menciptakan teori atau kaidah dalam memahami sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah mazhab 4, imam mazhab 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Para imam-imam ini, imam 4 ini adalah para ulama yang telah menciptakan teori, menemukan kaidah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga dari kaidah-kaidah itulah mereka kemudian menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Saya contohkan misalnya salah satu kaidah yang telah ditemukan oleh imam mazhab adalah kaidah qiyas. Kaidah qiyas. Ya. Narkoba itu hukumnya apa? Haram atau halal? Pasti kamu menjawab haram. Mengapa haram? Jawabannya karena memabukkan. Tapi apakah narkoba itu ada dalam Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Di zaman Rasulullah ketika Al-Quran diturunkan dan di hadis pun tidak ada namanya narkoba. Ekstasi, pil koplo itu tidak ada. Tapi bagaimana kita tahu bahwa narkoba itu haram? Karena ada metode namanya qiyas. Ada kaidah namanya qiyas. Qiyas itu analogi.
Kias inilah yang ditemukan oleh para ulama mazhab. Narkoba dianalogikan dengan khomer yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada namanya narkoba. Yang ada adalah khomer. Ya, khomer itu diharamkan. Ya, arak itu diharamkan karena memabukkan. Maka dalam hal ini narkoba dianalogikan dengan khomer ya, karena sama-sama memabukkan. Ini namanya kias. Dan kias itu yang menemukan adalah para ulama mazhab. Tanpa itu kita tidak akan tahu bahwa narkoba itu haram. Maka kalau kita hanya merujuk pada Al-Quran dan hadis, kita tidak akan bisa mengatakan narkoba itu haram. Karena di Quran hadis tidak ada itu. Itu satu. Ya. Yang kedua, ya misalnya kaidah al-urf. Ya. Al-urf itu artinya kebiasaan atau adat. Ya. Dalam Islam, ya, dalam hadis, ya, itu jual beli ya, itu harus dilakukan oleh orang yang mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang yang sudah mampu membedakan baik dan buruk. Ya, anak-anak ya umur 8-9 tahun itu sudah dianggap mumayyiz. Tapi pada prakteknya ya, anak-anak ya, itu sebelum umur segitu ya, umur 4 tahun 5 tahun itu kan sudah melakukan jual beli sendiri. Ya, anak-anak PAUD itu kan dikasih uang saku sama orang tuanya. Mereka jajan ke warung itu kan mereka jajan sendiri. Ya. Ini kalau menurut hadis itu tidak sah. Ya. Jual belinya tidak sah. Karena anak itu belum mumayyiz. Dia tidak tahu uang. Taunya uang 1.000 itu satu. Ya. Disangoni piro dek? Setunggal. Dia tidak bilang itu 1.000. Tapi dia bisa melakukan jual beli. Itu sah apa tidak? Kalau kita merujuk ke hadis itu tidak sah. Tetapi para ulama ya, menganggap itu tidak masalah. Artinya sah. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan orang sekarang. Ya. Kamu jajan di warung itu bayar dulu atau makan dulu? Pasti makan dulu lalu bayar. Kalau kita merujuk ke hadis, transaksi seperti itu tidak sah. Karena jual beli itu harus ya serah terima uang dan barang secara langsung. Nyoh duit, nyoh barang. Ya, ada uang, ada barang. Tapi kalau kamu makan di warung, itu kamu makan dulu, sudah habis baru bayar. Itu kalau menurut hadis tidak sah. Tapi para ulama menganggap itu sah. Karena apa? Karena itu sudah jadi adat kebiasaan orang sejak zaman dahulu. Nah itu kalau kita hanya merujuk ke hadis, betapa sempitnya dunia ini. Untungnya ada para ulama yang memaknai Al-Quran dan hadis sedemikian rupa, mengolah Al-Quran dan hadis sehingga menjadi hukum fikih yang bisa kita gunakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Nah, jadi para ulama mustahid mutlak ini adalah mereka-mereka yang memiliki kaidah dalam menggali hukum dari Al-Quran dan hadis sendiri. Yang mereka menciptakan teori-teori untuk memaknai Al-Quran dan hadis, kemudian menggunakan teori itu untuk menggali hukum, menggali ajaran dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Di bawah mustahid mutlak ada namanya mustahid muntasib.
itu para ulama yang mampu menggali hukum sendiri, tapi mereka tidak memiliki kaidah, tidak memiliki teori sendiri. Ya. Mujtahid muntasib ini ada di bawah mujtahid mutlak levelnya. Ya. Mereka bisa menggali hukum, tetapi mereka menggunakan teori yang diciptakan oleh mujtahid mutlak. Ya. Madzhab 4 itu. Ya, contohnya adalah misalnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Suyuti. Mereka ini adalah mujtahid muntasib. Mereka tidak memiliki teori, ya. Maksudnya mereka tidak menemukan teori untuk menggali hukum sendiri, ya. Tapi mereka bisa menggali hukum sendiri di Al-Quran dan hadis menggunakan kaidah atau teori atau metode yang telah diciptakan oleh Imam Madzhab 4. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini jenis manusia yang kedua adalah manusia yang ajizun an istimbatil hukmi. Adalah orang-orang yang tidak mampu menggali hukum sendiri atau orang awam. Siapa ini? Ya, kita raba saja diri kita masing-masing. Kita kira-kira masuk di mana? Apakah kita sudah layak untuk dianggap sebagai mujtahid mutlak, ataukah mujtahid muntasib, ataukah kita kategori orang yang tidak mampu menggali hukum dari Al-Quran. Nah, orang-orang yang tidak mampu menggali hukum dari Al-Quran dan hadis sendiri, maka mereka harus mengikuti mazhab. Ya, mereka harus bermazhab. Dalam bahasa fikih disebut taklid. Ya. Taklid itu mengikuti para ulama yang telah menciptakan kaidah-kaidah dan menggunakan kaidah itu untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Ya, maka ketika kita merasa bahwa diri kita ini tidak mampu menggali hukum dari Al-Quran atau hadis, ya jangankan menggali hukum, ya memaknai Al-Quran dan hadis saja, ya tanpa terjemah itu kita tidak bisa. Ya, maka jangan sekali-sekali kita kepedean kemudian mengatakan saya tidak perlu bermadhab, ya, saya tidak mau bermadhab, saya tidak mau ke sana ke sini, saya pilih yang tengah-tengah saja, langsung kembali kepada Quran dan hadis. Nah, ini pernyataan yang keliru. Karena kalau orang-orang yang tidak mampu menggali hukum sendiri atau orang awam yang ilmunya tidak mencukupi, ya, kok kemudian memaksakan diri untuk berijtihad, ya jadi mujtahid, justru mereka tidak akan mendapatkan hukum dari Al-Quran dan hadis, justru mereka akan merusak agama. Ya, buktinya sudah ada. Ya, buktinya sudah ada. Islam sekarang sedang menjadi sorotan dunia. Ya, salah satunya karena tindak terorisme. Ya, Islam seakan-akan menjadi musuh, ya, oleh dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karena di mana ada umat Islam, ya, di negara mana itu ada Islam, itu hampir bisa dipastikan di situ ada tindak terorisme. Dari mana tindak terorisme itu? Dari orang-orang yang tidak menguasai ilmu, kemudian memaksakan diri untuk berijtihad. Sehingga hasil ijtihadnya itu salah kaprah. Ini karena keangkuhan mereka, ya, kesombongan mereka, terlalu percaya diri, ya, merasa ilmunya sudah tinggi, ya, kemudian kemaki, ya, berani-beraninya memaknai Al-Quran dan hadis sendiri tanpa mengutip atau menggunakan pendapat para ulama mazhab. Nah, disinilah bahayanya orang-orang yang terlalu
terlalu kepedean itu begini. Ya. Maka dalam hal bermadhab seperti ini kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita itu orang bodoh. Ya. Tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita itu memang bodoh dan tidak bisa memaknai Al-Quran dan hadis. Jangan merasa sok pinter kemudian pede, terlalu percaya diri, seakan-akan ilmunya paling tinggi, memahami Quran dan hadis dari terjemah dan memvonis orang lain dengan bid'ah, sesat, kafir dan lain sebagainya. Ya, tidak apa-apa dikatakan bodoh. Ya, bodoh itu memang jelek ya, tapi lebih jelek lagi kalau orang itu sok pinter. Ya, bodoh itu merusak, tapi lebih merusak lagi kalau ada orang itu keminter. Ya, akibatnya seperti itu. Justru dia tidak menjadikan Islam itu semakin besar, tapi justru merusak Islam dari dalam. Nah, maka disinilah kita penting untuk mengenali mazhab yang kita ikuti. Nah, mazhab sendiri lahir kira-kira di abad ketiga Hijriah. Di masa Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, hukum Islam atau ajaran Islam itu sepenuhnya ada di tangan Rasul. Ya, sehingga sumber ajaran Islam di masa Rasulullah itu adalah Al-Quran dan perilaku Nabi atau perkataan Nabi. Karena ketika itu Nabi masih hidup. Jadi ketika masyarakat memiliki problem ya, keagamaan, memiliki masalah, maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah langsung menjawab. Ketika Rasulullah tidak bisa menjawab, maka turunlah wahyu yang kemudian menjadi Al-Quran itu. Nah, maka dalam masa Rasulullah hidup itu Al-Quran belum dibukukan. Belum ada ilmu fikih, tauhid, akhlak, dan lain sebagainya. Al-Quran saja belum dibukukan. Al-Quran masih ditulis di pelepah kurma, di batu, di kulit-kulit binatang. Baru ketika masa Khalifah Abu Bakar ada inisiatif untuk menulis atau mengumpulkan Al-Quran dan menulis Al-Quran menjadi satu mushaf ya, satu eksemplar itu, yang kemudian dilanjutkan sampai pada masa Khalifah Utsman yang kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani yang ada di tangan kita saat ini. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di zaman Rasulullah itu ada bendera tauhid, ya, bahwa di zaman Rasul itu Rasulullah menulis bendera sendiri seperti yang dikampanyekan orang-orang HTI itu, bahwa bendera yang mereka gunakan adalah bendera Rasul, itu salah kaprah. Ya, itu salah kaprah. Karena di zaman Nabi ya, itu Al-Quran belum ditulis. Ya. Huruf-huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah yang ada sekarang itu di zaman Rasul belum ada. Al-Quran yang ditulis di zaman Khalifah Utsman itu masih bentuknya huruf-huruf Arab yang belum sempurna, belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Ya. Kalau kamu lihat bendera tauhid ya, yang dibawa orang-orang HTI itu, dan mereka mengklaim bahwa itu adalah bendera Rasul, mereka berbohong. Karena di zaman Rasul huruf Arab belum ada begitu. Ya. Huruf hijaiyah belum begitu. Huruf hijaiyah masih kotak-kotak, belum ada titik, belum ada harokatnya. Nah, biar kamu paham. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, di masa
Khulafaur Rasyidin, ya, masa para khalifah ini sudah mulai ada para sahabat yang berijtihad atau menggali hukum sendiri karena Rasulullah sudah wafat, yang ada hanya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka ketika para sahabat ini menjumpai masalah, ya, mereka tidak mungkin bertanya kepada Nabi, ya. Maka pegangan mereka adalah Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya di masa para sahabat ini, karena mereka pernah berjumpa dengan Rasulullah, bahkan mereka sehari-hari bersama Rasulullah, jadi para sahabat ini tidak begitu kesulitan untuk menjawab permasalahan yang timbul karena mereka memahami betul bagaimana sifat, karakter, dan perilaku Rasul. Nah, permasalahan muncul ketika umat Islam ini semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah, ya, sehingga setiap daerah ini punya problem dan karakter masing-masing. Nah, disinilah kemudian para sahabat ini selain menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan, mereka juga menggunakan ijtihad mereka untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Nah, misalnya di Irak, ya, sahabat Ibnu Mas'ud, ya, menjadi gubernur di sana dan melihat fakta bahwa di Irak itu budayanya sudah bercampur dengan budaya Persia dan Romawi, maka banyak hal-hal baru, ya, yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka solusinya bagaimana, ya? Sahabat Ibnu Mas'ud kemudian menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, kemudian menyimpulkan hukum itu untuk menyelesaikan masalah. Inilah yang dinamakan ijtihad. Ya. Contoh lain misalnya di Madinah, ya, ada sahabat Zaid bin Sabit, kemudian Ibnu Umar, ya, yang bertindak sebagai mufti, ya, atau orang-orang yang dimintai jawaban tentang hukum Islam. Nah, di zaman sahabat inilah ijtihad mulai muncul, ya, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis dengan menggunakan akal pikiran mereka masing-masing, ya, untuk menyelesaikan masalah. Nah, setelah masa sahabat selesai, ya, sahabat sudah meninggal, ya, maka masuk masa tabi'in. Ya. Di masa tabi'in inilah kemudian muncul para ulama mazhab. Ya. Para ulama mazhab inilah orang-orang yang dianggap berkompeten, ya, karena memiliki keilmuan yang sangat tinggi dan mereka ini berguru kepada para tabi'in dan para sahabat. Nah, di antara sekian ulama yang dianggap paling muktabar, ya, paling kredibel adalah 4 ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ya, seperti saya sampaikan di awal, 4 ulama inilah yang dianggap mampu menciptakan teori-teori sendiri untuk menetapkan hukum Islam melalui ijtihad. Ya, ijtihad itu menggali hukum Islam dari Al-Quran dan hadis menggunakan akal pikiran. Nah, siapa 4 mazhab itu? Ya, 4 mazhab itu antara lain
Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Nama aslinya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau ini adalah tabi'in, pernah berjumpa dan berguru dengan salah seorang sahabat Rasulullah, Anas bin Malik, dan pernah berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq, cucu Rasulullah. Imam Abu Hanifah ini dikenal sebagai Imamu Ahli Ra'yi, atau ulama yang punya kecerdasan tinggi, ya, yang menggunakan kecerdasannya atau akalnya dalam menggali hukum. Nah, yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik lahir di Madinah, ya, tahun 93 Hijriah atau abad kedua Hijriah. Ya, beliau adalah orang asli Madinah, ya, dan kabarnya tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali pergi haji. Saking hormatnya kepada makam Rasulullah, ya, menurut salah satu riwayat, beliau tidak mau naik onta, ya, karena menghormati makam Rasulullah. Jadi kemana-mana beliau berjalan kaki selama berada di Madinah. Nah, beliau ini adalah salah ulama yang menyusun kitab hadis tertua yang bisa kita jumpai saat ini, yaitu kitab Al-Muwatta. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, abad ketiga Hijriah. Beliau berguru kepada Imam Malik dan beberapa murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i ini salah satu ulama yang cemerlang. Ya. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i itu berada di kandungan ibunya selama 3 tahun. Ya. Dalam kandungan itu, konon katanya beliau menghafalkan Al-Quran, ya, karena setiap hari mendengarkan bacaan Al-Quran dari ibunya, yang cukup tidak masuk akal, ya, bagi kita, bagi orang modern. Konon Imam Syafi'i ini ketika di kandungan itu ketika masih kecil, maksud saya, tidak mau menyusu pada ibunya ketika bulan Ramadan. Jadi ketika beliau masih balita, setiap datang bulan Ramadan, beliau tidak mau menyusu pada ibunya, ya, karena menghormati bulan Ramadan. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini adalah murid kinasih dari Imam Syafi'i, ya, bahkan tidak pernah berpisah dengan Imam Syafi'i selama Imam Syafi'i berada di Baghdad, ya, sehingga Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, itu profil dari 4 mazhab yang diakui kredibilitasnya dalam aliran Aswaja. Nah, kita dalam ajaran Aswaja boleh mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut, ya. Kita tinggal pilih siapa yang kita ikuti, karena empat ulama tersebut adalah ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya.
Kalau di Indonesia dan di Asia Tenggara rata-rata menganut mazhab Syafi'i, menganut Imam Syafi'i. Ya. Makanya di Indonesia itu kebanyakan kalau sholat itu menggunakan usolli. Ya. Kemudian baca doanya doa iftitah, doa istiftah. Ya. Kalau baca Fatihah pakai Bismillah, itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau subuh baca doa kunut, itu mazhab Syafi'i. Ya. Orang rata-rata di Asia Tenggara modelnya begitu. Nah, di Mesir misalnya itu sebagian orang Mesir itu menganut mazhab Hanafi. Ya. Di Afrika banyak menganut mazhab Maliki. Ya. Di Arab Saudi, ya sebagian Arab Saudi itu menganut mazhab Hambali. Nah, kalau di rata-rata ya paling banyak pengikutnya adalah mazhab Syafi'i. Tapi sekali lagi itu kembali ke kita masing-masing ya. Bahwa kita bisa mengikuti 4 ulama tersebut ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, yang penting kita masih dalam koridor bermadzhab. Ya. Tidak kemudian mengabaikan mazhab dan coba-coba untuk memaknai Al-Quran dan hadis sendiri tanpa berpijak pada pendapat ulama mazhab. Ya. Karena tidak semua orang ya, mampu menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya secara langsung. Ya. Itu pekerjaan sulit. Ya. Menggali hukum Islam dari sumbernya langsung itu pekerjaan sulit, bukan pekerjaan mudah. Nah, apakah orang sekarang tidak mungkin jadi mujtahid, Pak? Ya. Kalau mujtahid mutlak yang selevel dengan 4 mazhab hampir mustahil. Ya, hampir mustahil. Tapi kalau mujtahid muntasib ya, yang menggali hukum kemudian menggunakan teori yang dicetuskan 4 mazhab itu ada. Ya. Ulama-ulama kita ya meskipun dari sisi keilmuannya itu masih jauh dari ulama dahulu, tapi bisa dikatakan bahwa ulama-ulama sekarang ya, yang level internasional itu mereka adalah mujtahid muntasib. Karena mereka menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya tetapi menggunakan teori-teori yang dicetuskan oleh ulama mazhab. Nah, untuk memahami Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber hukum Islam itu kita membutuhkan berbagai perangkat keilmuan ya. Bahasa Arab ya, balaghah, tafsir hadis dan lain sebagainya ya. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita tidak perlu bermadhab ya, itu berarti kita adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, merasa diri sendiri paling pintar, bahkan lebih pintar dari para ulama mazhab. Nah, syarat untuk menjadi mujtahid itu ternyata luar biasa berat ya. Ada sekian banyak ilmu yang harus dikuasai ya. Menguasai ilmu Al-Quran ya. Hafal Al-Quran, menguasai ilmu asbabun nuzul, nasih mansukh ya. Qisas dan lain sebagainya, menguasai hadis ya, hafal hadis. Para ulama mazhab itu hafal ratusan ribu hadis, bahkan jutaan hadis. Menguasai ilmu asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis, perawi hadis, sanad hadis dan lain sebagainya. Bahasa Arab, ya. Menguasai ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ijtihad itu yang harus dikuasai kalau ingin menjadi seorang mujtahid. Nah,
Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal, ya, salah satu ulama dari 4 mazhab, pernah ditanya oleh Imam Abu Dawud Al-Zahiri. Ya. Abu Dawud Al-Zahiri bertanya kepada Imam Hambali, ya, kam yakfi ar-rajulu minal hadisi hatta yumkinahu ayyuftiya. Berapakah, ya, hadis yang harus dihafalkan oleh seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan fatwa? Nah, pertanyaannya Abu Dawud Al-Zahiri. Kira-kira berapa hadis yang harus dihafalkan oleh orang yang ingin berfatwa? Apakah cukup 100 hadis? Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana? La, tidak cukup. Mi'ata alf, 200.000 hadis? La, masih tidak cukup. Salah sumi'ati alf, 300.000 hadis? Imam Hambali masih menjawab, lah, masih belum cukup. Arba'umi'ati alfi hadisin, 4.000 hadis, 400.000 hadis, lah, masih tidak cukup. Sampai akhirnya khamsumi'ati alfin, 500.000 hadis. Jawaban beliau arju, ya barangkali. Nah, dialog antara Imam Abu Dawud Al-Zahiri dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini kira-kira bisa kamu simpulkan bahwa untuk menjadi seorang mujtahid yang mampu mengeluarkan fatwa sendiri itu tidak gampang. Dari segi ilmu hadis saja itu harus menguasai paling tidak 500.000 hadis menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tentu saja beliau hafal lebih dari itu karena beliau adalah ulama mazhab. Nah, kesimpulannya bahwa kita sebagai orang awam yang tidak tahu menahu, ya, tentang ilmu agama, ya, apalagi menguasai ilmu hadis dengan segala macamnya, ilmu Al-Quran dengan segala macamnya, ya. Wong kita ini bahasa Arab saja tidak mampu, ya. Maknani memahami percakapan bahasa Arab saja kita tidak mampu, ya. Membaca teks bahasa Arab di buku saja kita kesulitan, ya. Apalagi memaknai Al-Quran, ya, yang itu merupakan kalam Allah, yang kita tidak menerima, tidak menyaksikan langsung bagaimana kalam itu disampaikan kepada Nabi. Ya. Wong perkataan saya saja, ya, kepada kamu di kelas yang notabene kita itu berhadapan-hadapan, itu bisa disalahpahami. Ucapan saya kepada kamu meskipun kita bertatap muka itu bisa kamu salah pahami. Apalagi perkataan Allah yang tidak kita saksikan dan kita bukan orang yang menerima perkataan itu. Maka sangat mungkin kita menyalahpahami perkataan Allah itu ketika kita tidak mampu memaknai perkataan itu dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan keilmuan. Maka jangan kemudian sekali lagi kepedean, ya, tidak mau bermadhab, menganggap madhab itu jelek karena hanya membebek kepada para ulama. Apa salahnya mengikuti para ulama?
Karena para ulama itulah yang menguasai beragam keilmuan dan tidak diragukan lagi kesolihan mereka, ya, kedekatan mereka dengan masa Rasulullah. Sehingga saya sampaikan lagi dan tidak bosan-bosan saya sampaikan, kita tidak perlu ragu dengan mazhab atau aliran Aswaja yang sekarang ini kita ikuti. Ya, karena Aswaja inilah ya, jalan yang paling aman untuk menjalankan ajaran Islam. Ya, Aswaja adalah aliran yang terjamin kredibilitasnya, ya, bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, sehingga kita tidak perlu ragu untuk mengikuti para ulama tersebut. Ya, tidak perlu silau dengan model-model beragama orang sekarang yang sukanya instan-instan itu, ya, yang sukanya sedikit-sedikit kembali ke Quran dan hadis, ya, sedikit-sedikit mana dalilnya. Ya, saya tidak mau mengikuti ulama, saya mengikuti Nabi. Mereka itu tidak paham. Ya. Mereka mau mengikuti Nabi. Ya. Mereka mau mengikuti Al-Quran, tapi mereka tidak paham cara memaknai Al-Quran. Mereka tidak paham bahasa Arab, tidak paham bahasa hadis. Bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan hadis? Bahasa Arab saja mereka tidak paham. Nah, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kuale udele, ya, terlalu pede, ya, sombong dengan kemampuannya sehingga menganggap para ulama mazhab itu adalah orang-orang yang tidak perlu diikuti. Ya, padahal cara terbaik untuk mengikuti Nabi adalah mengikuti para ulama. Karena para ulama ini adalah para pewaris Nabi. Begitu. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi, ikutilah para ulama. Ya, karena ulama itulah yang mewarisi ilmu para nabi. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.